Kita awali dengan ta'awud basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tanda waqaf. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Sampai tanda jim, tarik nafas. Qul innama ilmuha inda rabbi. Sampai tanda mim. La yujalliha liwaqtiha illahu. Sampai tanda waqaf, tarik nafas. Saqulat fis samawati wal ardh. Sampai tanda waqaf. La ta'tikum illa baghtah. Sampai tanda waqaf. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Sampai ujung. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sampai tanda waqaf, tarik nafas. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Sampai tanda titik 3 yang pertama. Tarik nafas. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Sampai ujung ayat, titik 3-nya di wasol. Tarik nafas. Wa ma massaniyas ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Sampai tanda jim, tarik nafas. Walladzi khalaqakum min nafsin وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Sampai jim, tarik nafas. Falamma taghasyaha hamalat hamlan famarrat bi. Sampai soliha, nanti kita ulang, tarik nafas. Falamma asqalat da'awa Allah
amitana solihah. Ulang solihah berarti di ujung ayat. Solihal lanakunanna minasyakirin. Betul. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemauan dan kemampuan untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita baca hari ini menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil kiamah. Dan juga semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping mendapat pahala kebaikan, kita juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuknya, diberikan taufiknya, diberikan ilmunya kepada kita, sehingga kita bisa furqan, bisa membedakan antara hak dan batil, supaya kita juga mendapatkan penjelasan, pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala tentang makna dari ayat-ayat yang hari ini kita baca. Ayat ini menjelaskan tentang seorang kafir Quraisy yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kiraha kiamat datang?" Dikiranya Rasulullah tahu kiamat itu datangnya kapan. Nah, maka dijelaskan, turunlah ayat ini, bahwa yang tahu tentang terjadinya kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi?" Jika Rasulullah teh enggak salah bertanya, malaikat yang dekat dengan Allah nanya kepada Rasulullah. Ya, kemudian Allah menjelaskan ayat ini bahwa yang tahu tentang hari kiamat semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Di sana hitopnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bertanya adalah orang-orang kafir Quraisy. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, anis saati, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan kiamat itu terjadi. Maka firman Allah turun, kul, katakanlah olehmu Muhammad, innama, sesungguhnya ilmuha, pengetahuan ilmu tentang kiamat itu, inda Rabbi, hanya ada pada sisi Tuhanku, kata Rasulullah. La yujalliha, tidak ada yang menjelaskannya, liwaktiha, kapan waktunya, illahu, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Sakulat, akan sangat berat, bisamawati, di langit, wal ardi, dan di bumi, jika kiamat itu diberitakan waktunya. La ta'tikum illa baghtah, tidak akan datang kiamat itu illa baghtah, kecuali dengan mendadak. Dalam hadis dinyatakan seorang pedagang kain membentangkan kainnya sebelum dilipat, kain itu sebelum laku, kain itu terjadi kiamat. Seorang petani yang mengairkan aliran sungai untuk menyiram, sebelum disiramkan air itu terjadi kiamat. Seseorang yang mengangkat makanan dimasukkan ke dalam mulutnya, sebelum sampai ke dalam mulut maka terjadi kiamat. Artinya apa? Bagtan. Kiamat itu mendadak, TBB jaheula. Duh, lamun kiamat TBB jaheula. Maut lamun TBB jaheula. Ya, cigana pinu masjid bu.
Asli Masjid Binula ya, waktu kematian diberitahukan pantenya matakna nu keur lalai, nu keur maksiat, nu keur sakahayangna letuk maut nyesel. Kata Rasulullah, kalau aku diberitahu tentang kematian, tentang kiamat, pasti aku akan lebih banyak berbuat kebaikan. Rasul itu ya, anu geus dijamin masuk surga. Komo urang lamun di bejaan, Pak Asep isukan bagian maut jika Pak Asep mah geus mal ka mamana, mal mikiran dahar jika nama. Tuh leuy ada klub maca Quran nu pangurahna. Ya, pikir terus lamun di bejaan. Makanya hidup dan mati ini sebagai ujian ya. Dan dijelaskan bahwa la ta'tikum illa baghtah, tidak akan datang kiamat itu ya selain dengan mendadak. Yas'alunaka, mereka bertanya itu kanaka seakan-akan engkau hafiyun, engkau tahu. Jadi orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad, dikirana Nabi Muhammad teh nyahoan ira kiamat terjadi. Kul, katakanlah, innama ilmuha, dijelaskan lagi sesungguhnya tiada lain pengetahuan tentang kiamat itu indallah, hanya ada pada sisi Allah. Walakinna, akan tetapi aktsaron nas, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidaklah mereka mengetahui. Tafsir dari ayat ini dari surah 31 Luqman. Mangga dibaca surah Luqman ya waktu. Surah 31 surah Luqman, bahwa yang hanya tahu urusan Allah itu ada pada 5 perkara. Yaitu surah Luqman surah 31 ayat terakhir ayat 34. Jadi yang tahu 5 macam yang ada dalam Al-Quran ini, ayat 34 dari surah Luqman hanya Allah, tidak ada yang tahu selainnya. Dek peramal, dek ahli nujum, dek sasage mulai nu nyaho, kecuali tebak-tebakan, tebak-tebak buah manggis. Adapun innallaha, sesungguhnya hanyalah Allah, indahu, di sisinya lah ilmu sa'ah, pertama tentang terjadinya kiamat. Jadi firman Allah ini menjelaskan sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu tentang hari kiamat, itu satu. Yang kedua, wa yunazilul ghais, hanya Allah yang tahu akan turunnya hujan. Kamari geus poek, wah mau hujan nih pasti henteu, gerimis unggul. Aya keur menterang-menterang angkep sageudeung kubret hujan gede kamari pat teu kajauhan ujug-ujug hujan. Padahal keur halodok. Ya, ramalan cuaca hari ini cerah, ternyata hujan. Nu salah teh nu ngaramal pokona diramal wae. Ya. Itu mah hanya perkiraan cuaca. Dikira-kira mah kebenaran beneran pas, itu beneran. Ya, nyamos ya. Kenapa? Kata Allah yang tahu wa yunazzilul ghais, akan turunnya hujan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, 2. Yang ketiga, ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim ibu. Rek lalaki rek awewe di USG. Wah, ieu mah teu katingali si ujangna jigana awewe. Geus disiapkeun eta baju awewe meuli pelatan baby teh awewe lahir lalaki Bu. Nah jadi si ujang awewe pake da aya bayi mah rek lalaki rek awewe ge bajuna kitu kene. Sami popok nama kitu rek istri pamoget ge mun da dagang sagedik namanya beda, di rok jeung di acing panjang gitu unggul. Ya. Jadi hanya perkiraan, yang tahu persis siapa? Allah. Maka dalam Al-Qur'an ini enggak bisa dibantah, wa ya'lamu ma fil arham. Yang hanya tahu tentang apa yang ada dalam rahim dengan pasti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat, wa ma tadri nafsu maza taksibu goda, dan tidak ada yang tahu seseorang apa yang akan dikerjakannya besok. Ibu terang enjing bade ngerjakeun naon? Aya rencana mah tinggal rencana, Bu. Enjing teh bade ka dieu, pasti moal. Ya. Mus kerencanakeun ka ditu ka dieu.
Pas gua bawa teh udang-udang deui. Innalillahi, rencana tinggal rencana. Kemah besok mah rek jalan-jalan ka brigib geus siap-siap geus segala. Brigib teh ditutup teh jadi. Saha nu nyaho brigib ditutup. Ya. Jadi tidak ada yang tahu persis besok teh kita teh rek ngerjakeun apa, tidak ada yang tahu persis. Karena semua kehidupan manusia itu Allah sudah mengatur. Rek gedena, rek leutikna, rek napasna itu Allah yang mengatur. Jadi manusia mah hanya punya rencana, ya. Lanjut. 4. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana kita akan mati. Bu, terus gado rencana lagi meninggal di mana? Kita masih tahu soal kata dah. Pasien tawaka. Hayang mah ulah nyusakeun kolong, ulah nyusakeun keluarga lah, hayang mah geletuk-geletuk teh maot, bae kubur teh nu deukeut gitu ulah nyusakeun. Rencana tinggal rencana. Ya. Siapa yang tahu putranya Bapak Ridwan Kamil meninggalnya di Swiss? Direncanakeun, lamun tahu maka Swiss. Di Unpad we kuliah anu caket. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Maka Allah tidak ada yang tahu di bumi mana kita akan mati. Sok we rencanakeun mah rek mesen wakaf sabaraha meter pek kumaha ibu we. Ya pesen tanah wakaf mah ngateun naon persiapan eta mah. Ini bisa tega bagian, tapi kan orang can kubur dirinya buat ting keletukna orang teh. Ya di mana gitu kan tidak tahu, ya. Nah, ini adalah rahasia yang hanya Allah tahu, adalah 5 perkara ini, ya. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan juga Maha mengenal, Maha teliti. Lanjut, nah itu bab tentang kiamat, ya, tafsir dari surah Al-A'raf. Ayat 188. Kul katakanlah la tidak amliku aku berkuasa li nafsi bagi diriku naf'an manfaat wala doron dan juga tidak madorot. Katakanlah, tetap yang diperintah mengatakan adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Katakanlah Muhammad cekasannya gitu. Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat dan juga madorot bagi diriku sendiri. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah takdirkan, Allah kehendaki. Walau kuntu, dan jikalau aku adalah a'lamu tahu al-ghaibah perkara gaib. Nah, jadi Rasulullah juga tidak tahu urusan gaib. Ya. Ini firman Allah. Lastaksartu, sungguh aku akan memperbanyak minal khair, dari kebaikan. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Jadi kalau Rasulullah tahu perkara yang gaib, kata Rasulullah, pasti aku akan memperbanyak kebaikan. Padahal Rasulullah mau luar biasa kebaikan anak, ya, karena memang dengan keimanan dan keyakinannya bahwa semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wama, dan tidak akan masania menyentuh menimpaku asu keburukan. Namun nyawa nu gaib isukan rek labuh dina motor pasir pamari we kitu. Moal jadi ka Bogor ka jeung teuing budak di Bogor nyawa rek labuh kitu mah. Ya. Itu, ya. Makanya kata Rasulullah, kalau tahu perkara yang gaib memperbanyak kebaikan pasti, kemudian juga tidak akan menimpa keburukan. Rek lewat kadinya kurang apal dinya rek ditajong mah jadi ka jeung nguriling jauh ge. Naon nyawa didinya pasti ditajong. Mending nguriling jauh ge bae. Pasti, ya, karena udah tahu. Makanya gaib ini hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah anak aku ilah kecuali, kata Rasulullah, nazirun, sebagai pemberi peringatan, wabashirun, dan pembawa kabar berita gembira, di qaumi yu'minun, itu pun bagi kaum yang beriman, percaya, ya. Nah, ini yang ayat 189-nya tentang, ya, kejadian asal usul manusia.
Huwallazi khalaqakum, huwa dia Allah allazi yang khalaqakum menciptakan kalian min nafsin dari satu jiwa, wahidatun yang satu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ja'ala minha dan menjadikannya minha ya dari Adam itu zaujaha istri-istrinya, liyaskuna ilaiha agar dia merasa tentram ya. Falamma maka ketika tagosaha ia telah menggaulinya, hamalan maka ia mengandung, hamlan dengan kandungan khafifan yang ringan, pamarros maka dia menjalani beberapa waktu ya ringan tapi anggar we barangkali mah nyiram 6.000 aduh khawatir ningalina oke suka ibu mah, tapi dijelaskan di sini ringan karena tidak ada apa-apanya dengan ujian-ujian zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah ringan, kata firman Allah ini adalah ringan dari mulai kecil sampai beberapa waktu agak berat sedikit ya kata Allah di sini dijelaskan pamarrot bid sampai dia menjalani beberapa waktu yaitu 9 bulan rata-rata ayat 7 ayat 8 ayat 12 ayat apa intinya hiji 2 mah kolot pas lahir aja kan lompat wallahu alam ya itu mah memang di luar ya kehendak manusia rata-rata 9 bulan, tapi tadi dijelaskan bahwa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhraja mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu dan Allah lah akhraja yang mengeluarkan kalian mim butuni ummahatikum dari perut-perut ibu kalian. Jadi ibu bidan hanya sebagai pelantara, yang mengeluarkannya Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan hiji, pembukaan 2, pembukaan berapa ibu? 10 pembukaan 10 encan ku gebrol wae. Ya, cek Allah tong wakan bawa ke rumah sakit, paksa dibedel ya. Nah, inilah ya kehidupan manusia, makanya apapun yang terjadi ya terhadap kita itu jangan terlepas dari berpegang teguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma maka lama setelah asqalat ia merasa berat da'awa keduanya berdoa. Tuh geus ribu-ribu teh berdoa we. Allah kepada Allah rabbahuma Tuhan keduanya, lain sungguh jika ataitana engkau anugerahkan kepada kami solihan anak yang soleh, lanakunanna sungguh kami benar-benar akan menjadi minasyakirin dari orang-orang yang bersyukur. Itu janji manusia. Tatkala didapatkan kesusahan, diberikan kesusahan mah itu janjinya. Ya kita lamun geus mah deuk kitanya mun Allah mere mobil Pak jigana abdi ngomong liren ngaos teh tiap Sabtu kana mobil prek teh pun dibeli mobil boro-boro hayang dibawa pengajian lah da deukeut atuh lebar isi kagores kitu teh tontonan teh lebar mobilan ya jigana lamun boga motor ngeunah jigana ngaji teh moal capek moal kudu leumpang teh 14 ka dieu kana motor ngeunah meureun letung dibere motor lagi nu gede motoran bu nu gede teh NMAX ya besar lagi pakai aja teh lebar engke we jadi teh jadi. Nah itu janji manusia pada kitu Bu. Nah ini dijelaskan bahwa kalau Allah menganugerahkan anak yang soleh pasti kami akan menjadi orang yang bersyukur. Apa yang terjadi? Wallahu alam. Nanti we lanjutan anak minggu payun ayat 180. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pencerahan bagi kita semua, karena pada dasarnya Al-Qur'an ini adalah sebagai pembimbing bagi umat manusia, wabil khusus yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.